A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Chelsea Auranwar. Saya Sabrina Putri. Saya dari Syafuli Narabeka. Saya Muhammad Alfa Reza. Kami akan menjelaskan video yang berjudul Unsur pendidikan. Selamat menyaksikan. pengertian pendidikan. Menurut Profesor Herman H. Holmes berpendapat pendidikan adalah proses abadi dari penyesuaian lebih tinggi bagi makhluk yang telah berkembang secara fisik dan mental, yang bebas dan sadar kepada Tuhan seperti memanifestasikan dalam alam sekitar, intelektual, emosional, dan kemauan dari manusia. Menurut Wikipedia dikatakan, fungsi pendidikan adalah untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengenalan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dalam masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI 1991 dikatakan sistem pendidikan diartikan sebagai proses pembelajaran bagi individu untuk mencapai pengetahuan dan pemahaman yang lebih tinggi mengenai objek-objek tertentu dan spesifik. Dalam pengertian di atas dapat dikemukakan 3 pokok pemikiran utama, yakni 1. Suatu usaha yang dilakukan secara sadar yang dilandasi oleh perencanaan yang matang dapat mewujudkan proses pembelajaran sehingga dapat mengembangkan potensi peserta didik. B. Menumbuhkan kekuatan spiritual, dapat mengendalikan diri, mempunyai kepribadian, kecerdasan, dan akhlak mulia serta keterampilan. 3. Pendidikan dikatakan usaha sadar terencana karena pendidikan itu merupakan proses yang dilakukan secara sengaja melalui pemikiran yang sungguh-sungguh dalam pelaksanaannya. Rencana-rencana pembelajaran atau lebih dikenal dengan istilah menyusun RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran, berisi tentang 1. Mata pelajaran, 2. Kompetensi dan standarnya, 3. Indikator yang dicapai, 4. Materi tujuan pembelajaran, 5. Metode dan alokasi waktu pembelajaran yang digunakan, 6. Proses pembelajaran dan cara penilaian hasil belajar, 7. Juga sumber belajar yang jelas dan standar. Nah, selanjutnya yang kedua ada tujuan pembelajaran. Pada pokok pikiran yang kedua ini dapat dilihat adanya pengerucutan istilah pendidikan menjadi pembelajaran. Jika dilihat secara sepintas, mungkin seolah-olah pendidikan lebih dimaknai dalam setting pendidikan formal semata persekolahan. Kita juga perlu melihat ada 2 kegiatan utama dalam pembelajaran, yaitu yang pertama, suasana belajar. Suasana atau iklim belajar merupakan keadaan yang tercipta pada saat proses belajar mengajar berlangsung. Dan yang kedua adalah proses pembelajaran, merupakan implementasi dari perencanaan pembelajaran. Proses pembelajaran memiliki peran penting dalam mencapai tujuan pembelajaran. Seluruh komponen pembelajaran seharusnya digunakan dalam menjaga kualitas proses pembelajaran. Pada kegiatan ini, interaksi antara pengajar dan peserta didik selalu harus ada. Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang, kelompok orang, dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Raja Mudia Raharjo dalam bukunya yang berjudul Pengantar Pendidikan membagi pengertian pendidikan menjadi 2, yaitu pengertian pendidikan secara luas dan pengertian pendidikan secara sempit. Nah, pengertian pendidikan secara luas itu sendiri artinya adalah pendidikan adalah hidup. Pendidikan merupakan segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan berlaku sepanjang hidup. Sedangkan pengertian pendidikan secara sempit artinya pendidikan adalah sekolah. Pendidikan merupakan proses pengajaran yang diselenggarakan di sekolah sebagai lembaga pendidikan yang formal. Sekian. Proses pendidikan melibatkan banyak hal, yaitu pertama, peserta didik, kedua, pendidik, ketiga, interaksi edukatif, dan yang terakhir, arah tujuan pendidikan. Oke, selanjutnya tujuan dalam pendidikan.
Secara garis besar telah dipaparkan bahwa pendidikan memuat dan mempunyai nilai baik dan luhur, benar dan layak. Secara umum tujuan dalam pendidikan yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan juga untuk mencerdaskan manusia yang seutuhnya. Ada juga manfaat dari tujuan dalam pendidikan. Apa aja sih? Jadi, beberapa manfaat tujuan dalam pendidikan sebagai berikut. 1. Memperbaharui informasi dan meningkatkan pemahaman. 2. Mencetak generasi muda. 3. Mempertajam pengetahuan. 4. Karir dan gelar pendidikan. 5. Membentuk pola pikir ilmiah. 6. Membentuk terbentuknya generasi lemah dan bodoh. 7. Menambah wawasan dan pengalaman. 8. Tingkat kemampuan tertinggi individu. 9. Mencegah tindak kejahatan. 10. Proses pembelajaran fungsi sosial. 11. Produktivitas. 12. Menumbuhkan talenta. 13. Pembentukan ciri bangsa. 14. Merubah pola pikir. 15. Ekonomi meningkat. 16. Membentuk pribadi. 17. Membentuk kehidupan yang cerdas. 18. Menjamin integrasi sosial. 19. Inovasi meningkat. Dan yang terakhir 20. Membangun generasi. Sekian penyampaian materi unit 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.